Yuna, bocah 15 tahun, seorang kaya raya yang hobi bermain game RPG bahkan sampai tidak sekolah. Suatu hari, Yuna mendapatkan sebuah hadiah dari sistem game, yaitu satu set kostum beruang OP. Malu dengan itu, Yuna memilih untuk menyegelnya saja. Namun setelah dikirim ke dunia gamenya, Yuna terkejut melihat dirinya memakai kostum beruang tersebut. Si dia juga terkejut melihat dia jadi level 1. Rasa ini adalah bug. Yuna mencoba logout namun tidak bisa. Ada sebuah pesan dari sistem Yuna harus tinggal di dunia isekai itu yang mereka buat. Tiba-tiba muncul monster wolf yang langsung menghantam Yuna. Hanya sekali hantaman menggunakan ranting, Yuna berhasil mengalahkannya. Tentu si dia kaget sebab masih level 1 malah bisa mengalahkan si monster. Kemudian Yuna kembali kaget mendengar suara minta tolong, bergegas ke sana. Ternyata itu bocah yang dikepung oleh monster wolf. Melihat kerikil, Yuna melemparkannya. Lemparan luar biasa itu mengenai satu serigala kampung. Kawan-kawannya pun kabur. Menanyakan keadaan si bocah itu terkejut dan takut melihat penampilan Yuna. Setelah kenalan, si bocah itu bernama Pina. Dia bisa ada di hutan sebab lagi mencari tanaman obat buat ibunya. Pina bertanya apakah Yuna membiarkan monster itu begitu saja karena akan sayang daging, kulit, dan batu sirih yang bisa dijual jika dibedah. Si Pina langsung membedahnya. Yuna mendapatkan notif sekarang dia naik level 3 dan mendapatkan skill baru penyimpanan beruang tanpa batas. Singkatnya, Pina udah selesai membedahnya. Yuna mencoba menyimpan itu semua di skill barunya, lalu sampailah di kota Kromonia. Sebelum masuk, Yuna disuruh bayar dulu sebab tidak punya kartu tanda pengenal. Sistem memberikan cheat duit tanpa batas buat Yuna gunakan di dunia itu. Setelah bayar, Yuna mampir ke kuil petualang menjual serigala kampung, tapi Pina keceplosan pergi ke hutan sendirian. Si paman pun mengomeli Pina sebab sangat berbahaya. Hasil jualan itu Yuna bagi dua buat Pina. Setelahnya dia berdua berkeliling kota. Yuna tidak mengenali sama sekali tentang dunia game ini. Tapi semua orang memperhatikan Yuna karena sangat mencolok. Mampir ke restoran, Pina hanya melihat Yuna mukbang karena merasa tidak enak makan makanan mewah pertama kalinya. Pina meminta izin bawa satu roti untuk diberikan adik dan ibunya di rumah. Si Yuna menyuruh Pina untuk makan saja yang ada di meja, masalah keluarganya untuk dibawa pulang, tinggal mesen lagi aja buat mereka. Udah sore dia berpisah bawa makanan yang banyak. Yuna pergi penginapan, dia langsung rebahan dan turu. Di pagi hari, Yuna berkaca bahwa ini bukan mimpi tapi kenyataan. ここはゲームなんかじゃない異世界だ Kemudian Yuna pergi ke hutan untuk mencoba kekuatannya. Semua kekuatan yang dia coba luar biasa. Melihat statusnya ada skill modal bayangin beruang, Yuna bisa menjadikan skillnya meningkat. Skill api itu menghancurkan batu sampai meleleh. Mencoba kekuatannya tanpa sarung tangan beruang, terlihat Yuna sangat kesulitan sebab kekuatan tersebut dari pelengkapan beruang itu. Di sore harinya Yuna bertemu dengan Pina. Pina menyarankan Yuna untuk jadi petualang saja karena sangat kuat sekali dan Yuna akan mendapatkan tanda pengenal juga, jadi nggak usah bayar lagi di gerbang. Setelahnya, keesokan harinya demi untuk menikmati dunia barunya, Yuna setuju saran Pina si dia pergi ke guild petualang untuk mendaftar. Namun ada orang songong meremehkan Yuna karena Yuna bisa-bisa menurunkan kualitas petualang dengan baju anehnya itu. Yuna membalasnya dengan ngatain si paman goblin cupu yang membuat semua orang terkejut. Si dia marah langsung menantang Yuna untuk bayuan saja. Hanya satu kali pukulan beruang, si goblin itu langsung turu. Melihat kejadian itu semua orang hanya terdiam. Lanjut, Yuna bisa mendaftar dengan tenang. Kartu nama petualang Yuna pun jadi. Yuna langsung pergi untuk misi pertamanya. Dan secara singkat si dia membawa tumpukan serigala. Semua orang hanya bengong saja. Tahu Yuna tidak bisa membedah itu semua, Gens mengajak Yuna bicara. Gens bercerita dia adalah teman almarhum ayahnya Pina. Dia menganggap Pina sebagai putrinya sebab Gens suka dengan ibu Pina. Tujuan Gens bicara untuk meminta Yuna mempekerjakan Pina sebagai tukang bedah monsternya. Yuna setuju dengan hal itu. Besoknya Yuna minta misi, dia diberikan misi darurat mengalahkan monster Tiger Wolf. Sampai di lokasinya Yuna langsung menghantamnya. Merasakan ada orang, Yuna segera ke sana. Ternyata itu adalah Pina yang sama seperti sebelumnya. Yuna langsung menggunakan skill alukatnya sampai si harimau tumbang. Pina kembali ke hutan lagi sebab untuk mendapatkan uang lebih untuk adik dan ibunya yang sakitnya semakin parah. Yuna pun mengajak Pina menjadi partner sebagai tukang pembedanya. Setelah lepas-lepas bersiap pergi, Yuna kembali membuat Pina dan orang-orang jantungan semua monster yang dia bawa.
Namun Pina tidak bisa membedanya semuanya sebab sangat ngantri. Yuna dipanggil oleh si Mbak. Yuna diminta untuk menahan diri memburu di hutan terdekat karena para pemula tidak kebagian sampai punah gitu. Bete tidak bisa melakukan apapun lagi. Yuna didatangi oleh si paman yang marah karena Yuna membuat temannya turu di waktu itu yang mukanya mirip seperti goblin. Namun Yuna lupa yang membuat dia semakin marah. Datanglah si Loli dan si paman gede kelompok dari paman itu yang menyuruhnya untuk tenang. Mereka adalah satu kelompok bersama Deborane, orang yang dikalahkan Yuna waktu itu. Mereka datang untuk menjalankan misi membasmi Goblin, namun kelompok mereka kekurangan anggota sebab Deborane turut sama Yuna. Si dia tidak bisa berangkat dan dinyatakan misinya gagal jika tidak ke sana. Tidak mau terlibat, Yuna memutuskan ingin pulang saja, tapi si Mbak menyarankan Yuna saja yang membantu mereka. Tidak punya pilihan lain dan sekaligus mengisi kekosongannya, Yuna pergi ke sana bersama Lurina untuk memastikan tempatnya. Karena tempatnya sangat jauh, Yuna menggendong Lurina menuju ke sana secepat kilat. Setelah sampai, Lurina kelelahan dengan kecepatan gila dari Yuna sampai dia ngompol. Terlihat kelompok goblin tersebut ada di goa dan ada banyak penjaganya. Yuna mencoba menggunakan skillnya melihat ke dalam goa. Ternyata di dalam banyak sekali goblin, mungkin ada ratusan. Si Lurina heran kenapa Yuna bisa mendeteksi si goblin itu. Bodoh amat dengan itu, Yuna langsung menghabisi goblin penjaga sekali pakai ulti Edora. Yuna juga melemparkan api palir ke dalam goa, lalu menutupnya pakai batu grok sampai berbentuk beruang. Bertujuan supaya para goblin kehabisan oksigen sebab tidak bisa napas dan tinggal tunggu saja. Sambil menunggu, Lurina segera membedah para goblin yang di luar untuk mengambil batu sihir yang menjadi bukti pemburuan. Singkatnya, setelah membedah selesai, Yuna ngasih tahu ada satu goblin yang masih hidup dan itu adalah Goblin King. Lurina menyarankan segera balik saja untuk minta bantuan. Tapi sayang Yuna gak peduli membuka tembok grok itu dan muncul si Goblin King itu yang gede. Yuna tanpa basa-basi menyerangnya namun ditepis begitu saja. Serangan dari Yuna berhasil membuat si Goblin terluka, lalu Yuna membuat gelombang menjatuhkan si monster dan menggunakan cakaran Lodger sampai tumbang. Sebab tidak bisa membedah Goblin King itu, Yuna menyimpannya saja. Singkatnya, setelah Lurina membedah semua goblin yang ada di dalam, si dia terkejut melihat ada rumah di depan goa dan itu adalah Yuna yang lagi santuy, turu menunggu Lurina. Sebelum pulang, Yuna menghancurkan rumahnya dulu, lalu segera pulang main gendong-gendongan. Sampailah semua orang berkumpul melihat bangkai Goblin King di depan mata mereka. Melihat semua itu dan mendengar saksi kekuatan Yuna dari temannya, si dia minta maaf atas kelakuannya dan berterima kasih atas bantuannya. Kemudian setelah mengalahkan Goblin King, Yuna mendapatkan skill baru. Dicoba sama dia muncul beruang hitam. Beruang itu mengajak Yuna naik ke punggungnya, ngabuburit di siang hari. Lalu ada yang cemburu sebab tidak dipanggil oleh Yuna. Ternyata Yuna bisa memanggil dua hewan di tangan kiri dan kanannya. Yuna memperkenalkan kedua beruang itu kepada Pina yang diberi nama Kumakyu dan Kumayuru. Di guild pedagang, Yuna ingin menyewa sebuah tanah untuk membangun rumahnya. Setelah dipilih-pilih tempat yang cocok, Yuna dan Pina sampai di lokasi. Yuna langsung membuat rumah beruang dari sihir buminya dalam sekejap mata. Yuna juga telah membuat ruangan khusus Pina untuk tempat membedanya. Setelahnya di guild petualang ada bocah yang ngos-ngosan meminta tolong untuk membantu desanya yang telah diserang oleh monster Black Pepper. Namun si Mbak tidak bisa melayaninya sebab lagi tidak ada petualang kelas tinggi yang cocok untuk menghadapi monster berbahaya itu. Muncullah Yuna yang mau mengambil misi itu, tapi si bocah meremehkan Yuna. Mana mungkin gadis berpakaian konyol bisa mengalahkan monster berbahaya. Si Mbak juga menyarankan Yuna untuk jangan melawannya sebab berbahaya. Karena si dia berdua merasa ragu, Yuna menyarankan untuk tetap pergi, tapi hanya mencari informasi saja. Walaupun sebenarnya Yuna ingin mengalahkannya. Tidak punya pilihan lain, si bocah bernama Kai setuju bergegas pergi menaiki Kumakyu dan Kumayuru. Mereka pun sampailah di desa tersebut. Kai langsung berteriak memanggil warga desa, namun tidak ada respon sama sekali. Yuna ngasih tahu kalau warga baik-baik saja, mereka hanya bersembunyi di rumah masing-masing.
Mampirlah di rumah Kai, terlihat si ibu lagi sakit. Si ayah bercerita kalau tetangga mereka telah dimakan oleh monster Black Pepper karena mencoba pergi dari desa. Dia juga tertawa meremehkan Yuna ketika Yuna berkata Yuna ingin mengalahkan monster itu. Dengan tatapan mengancamnya, Yuna meminta informasi monster itu. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Yuna segera pergi mencarinya. Tiba di tempat mencurigakan, Yuna mendeteksi ada yang besar di bawah tanah. Benar saja monster Black Pepper muncul dari bawah tanah langsung menghantam Yuna. Dengan sebesar itu, Yuna menghajarnya dengan serangan-serangan palirnya. Namun itu belum cukup. Yuna pun dihempaskan oleh ekor si monster sampai terpental jauh. クマパンチ Yuna mencoba membakar kulitnya, tapi sayang tidak berguna. Yuna pun mencoba menyerangnya dari dalam mulutnya. Namun si ular sangat cepat membuat si Yuna sampai harus kepental lagi. Merasa mulai merepotkan, Yuna menyerangnya kembali dengan duri-duri secara bertubi-tubi. Sampailah si monster mulutnya tertusuk-tusuk gigi. Mengambil kesempatan itu, Yuna segera menggunakan kekuatan andalannya, jurus ulti api beruangnya. Serangan tersebut secara bertubi-tubi memasuki ke dalam tubuh si ular sampai dia kepedesan mengeluarkan api di mulutnya. Dengan begini, Yuna berhasil mengalahkannya, dan Yuna menyimpan monster Black Pepper itu. Di perjalanan pulang, Kai muncul yang ingin menyusul Yuna sebab merasa khawatir. Yuna pun memberitahunya kalau si monster tersebut udah dikalahkan olehnya. Dan Kai disuruh kumpulkan para warga. Walaupun sambil terkaget-kaget, Kai pun nurut segera memanggil para warga untuk berkumpul. Singkatnya para warga berkumpul, semua merasa tidak percaya monster segede itu berhasil dikalahkan. Dan si kakek kepala desa berterima kasih sampai nangis-nangis. Semua warga pun menjadi bahagia. Walaupun sederhana, mereka semua mengadakan pesta untuk Yuna atas terima kasihnya. Ayah Kay juga mengucapkan terima kasihnya dan sekaligus minta maaf atas kelakuannya. Berkat Yuna, semua warga desa sekarang menjadi aman dari ancaman monster itu. Besoknya Yuna mendengar suara keruyukan ayam di pagi hari sampai ia terbangun. どっかで聞いたような。Saat sarapan, Yuna disediakan telur ceplok oleh si kakek kepala desa. Yuna tidak menyangka telur tersebut ada di dunia itu. Asal dari telur itu dari hewan bernama Kokeko. Kemudian Yuna berpisah kepada mereka semua. Saat kembali ke guild petualang, terlihat ada guild master yang menunggu informasi dari Yuna tentang si monster. Tentu Yuna berkata si dia udah mengalahkannya. そりゃそうだ。Yuna meletakkan monster itu untuk kelompok gen supaya membedanya, termasuk Pina. Di sorenya, Pina ke rumah ngasih batu sihir monster Black Pepper. Melihat tangan Pina ada luka sayatan, Yuna mencoba menyembuhkannya dan berhasil. Pina juga ngasih pesan dari Helen. Yuna disuruh untuk datang ke guild petualang. Besoknya si Yuna ke sana, namun si dia tidak mau dan ingin pulang sebab Yuna disuruh datang ke tempat bangsawan yang bernama Clip. Yuna menyimpulkan berurusan dengan bangsawan akan merepotkan. Namun Rarok meyakinkan Yuna bahwa Tuan Clip itu orang baik. Yuna pun terpaksa mau gak mau harus ke sana. Di rumah Pina terlihat si adik dengan si dia merasa khawatir sebab penyakit ibunya semakin parah. Pina pun memutuskan untuk pergi mencari obat. Sampailah di tempat penguasa, Yuna bertemu dengan orang bernama Clip. Tujuan si dia memanggil Yuna karena anaknya ingin bertemu dengan Yuna. Tidak perlu waktu lama si Loli datang, si dia sangat senang banget sampai minta izin ingin memeluk Yuna. Setelahnya Yuna menceritakan tentang dongeng petualangannya melawan berbagai monster. Kemudian Noah ingin bertemu dua hewan Yuna di halaman rumah. Yuna menunjukkan Kumakyu dan Kumayuru kepadanya dan menawarkan untuk menaikinya. Lalu si dia jalan-jalan. ところであの熊、俺も乗ってみていいか。え Sambil memperhatikan klip ngasih info kalau Baginda Raja sebentar lagi akan berulang tahun ke-40-nya. Dia sangat bingung untuk mencari hadiah untuknya. Klip bermaksud ingin membeli batu sihir Black Pepper kepada Yuna untuk hadiah sang raja. Namun si Yuna menolak itu, tapi sebagai gantinya dia ngasih pedang Goblin King secara gratis. Klip tidak menyangka Yuna memberikan pedang langka ini, namun Yuna menganggap itu sebagai hutang. Sehingga suatu hari nanti Yuna membutuhkan bantuan Clip harus membantunya. Di cuaca yang mendung, Yuna pun berpamitan akan balik dan dia pun pergi. Setelah sampai di rumah, Pina menunggu Yuna sambil hujan-hujanan. Si dia ngasih tahu kalau penyakit ibunya semakin parah dan dia bingung. Yuna memutuskan untuk berkunjung ke rumah Pina mengecek keadaan si ibu.
Gens juga datang setelah sebelumnya si dia mencoba mencari obat untuk Ibu Pina, namun tidak menemukannya sama sekali. Merasa sedih dengan hal itu, Yuna mencoba menyembuhkannya. Berkat itu, Telemina udah bisa membuka matanya lagi, walaupun masih belum sembuh. Pina dan Suri pun memeluk si ibu untuk terakhir kalinya, namun Yuna tidak mau menyerah, mencoba kembali untuk menyembuhkan si ibu. Dengan fokus, Yuna menggunakan semua kekuatannya, dan pada akhirnya Yuna pun berhasil menyembuhkannya. Semuanya menjadi senang sampai si Gens memeluk Telemina. Di sore harinya, Yuna menyuruh Telemina untuk tetap istirahat saja, dan Suri, adik dari Pina, selalu menatap Yuna sebab baru pertama kalinya bertemu. Setelah mereka berkenalan, si dia pun memeluk Yuna. Keesokan harinya, Yuna berkunjung ke desa Kai untuk membeli telur, dan si Yuna segera pergi setelah membelinya. Dengan skill baru yang dia dapat, Yuna sekarang bisa pergi dengan mudah hanya menggunakan pintu Doraemon. Yuna memberikan telur untuk Pina sebagai upahnya membedah hari ini dan untuk ibunya supaya nambah nutrisi. Yuna juga memperkenalkan pintu ajaibnya kepada Pina. Setelah Pina mencobanya, si dia terkejut. Di pasar, sambil mencari bahan yang belum pernah ditemui di dunia barunya, Yuna melihat anak-anak panti asuhan yang lagi menunggu makanan sisa dari orang lain. Yuna pun membeli makanan dan menghampiri mereka untuk ngasih makanan itu. Lalu Yuna minta diajak ke tempat panti. Setelah sampai di tempat tersebut, anak-anak merasa senang dengan makanan pemberian Yuna, dan si ibu dan guru mengucapkan terima kasih. Yuna bertanya tentang anggaran panti apakah tidak mencukupi, sehingga anak-anak sampai makan makanan sisa dari orang lain. Kata si ibu, sebenarnya dana anggaran panti asuhan telah dihentikan oleh penguasa beberapa bulan yang lalu, sebab si dia menganggap tidak penting, sehingga Yuna merasa geram dan kesal. Yuna memperbaiki tembok tempat itu dan memperbaiki semua tempat tidur mereka, lalu ngasih daging segar dengan sangat banyak. Di sorenya, Yuna berpamitan dan mereka pun berterima kasih atas semuanya. Keesokan harinya, Yuna melampiaskan amarahnya ke serigala kampung kepada penguasa yaitu Clip. Tepat di rumah, Pina ngasih tahu kalau efek dari telur pemberian Yuna membuat ibunya menjadi sehat, dan sekarang si ibu lagi mencari kerja, dan juga Pina berharap di kota ini ada penjual telur seperti di desa Kai. Yuna pun yang mendengar itu punya ide, ia langsung pergi ke kuil pedagang untuk menyewa sebuah lahan, lanjut pergi ke tempat Kai untuk membeli ayam yang jumlahnya cukup banyak. Di malam harinya, Yuna mempersiapkan semua idenya, lalu keesokan harinya semua anak-anak panti dan si ibu sama si mbak terkejut sebab ada kandang ayam di depan halaman mereka. Yuna pun datang bersama Telemina kalau semua ini si dia yang menyiapkannya. Tujuan Yuna memberikan semua itu supaya para anak-anak panti merawat semua ayam ini. Dengan begitu telurnya bisa dihasilkan dan dijual di pasar. Uang penjualan akan cukup buat sehari-hari panti. Dengan begitu panti asuhan tidak sengsara lagi karena punya penghasilan. Semuanya pun merasa senang menerima pemberian dari Yuna dan siap untuk merawatnya. Sedangkan Telemina diminta oleh Yuna untuk menjadi kepala keuangan untuk bisnis tersebut. Beberapa minggu berlalu, Clip menemui Yuna membicarakan tentang produksi telur sebab dia protes kenapa penjualan telur dilarang untuk keluarganya konsumsi. Yuna memberitahunya telur itu dari panti asuhan, jadi buat apa mereka menjualnya kepada keluarga Clip? Sebab yang dilakukan Clip sampai membuat anak-anak panti menderita kelaparan. Namun Clip tidak sadar dengan keputusannya, yang membuat Yuna marah menjelaskan semua yang terjadi kepada panti asuhan setelah anggaran dana dihentikan oleh penguasa. Clip pun mencoba menjelaskan kebenarannya kepada Yuna, namun tidak bisa karena Yuna terlalu marah. Clip memutuskan minta maaf dan pergi saja. Setelah sampai di rumah, Clip menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki tentang anggaran panti asuhan, siapa yang berani menghentikannya, sampai-sampai namanya menjadi jelek. Di sorenya, si paman berhasil mendapatkan informasi tentang anggaran panti. Dia bernama Ernst Ronald yang telah korupsi menghentikan anggaran tanpa pengetahuan Clip. Si dia juga telah menggelapkan anggaran kota juga. Clip pun marah, segera menyuruh orang tersebut untuk datang ke hadapannya. Di malamnya, si babi itu pun datang dengan memasang wajah sok manisnya. Clip langsung bertanya tentang anggaran panti. Tentu si dia panik dan beralasan. Clip terus memojokkannya dengan pertanyaan-pertanyaan sampai si dia menunjukkan sikap aslinya. Clip langsung memukulnya saking keselnya sampai tumbang. Keesokan harinya, Clip datang ke panti menunduk minta maaf atas kesalahannya sampai seluruh panti menderita. Sebagai gantinya, Clip ingin memberikan semua dana yang belum diterima panti. Namun mereka menolak sebab bantuan dari Yuna untuk mengelola peternakan ayam, semua kehidupan panti menjadi baik-baik saja. Namun Clip tetap ingin membayar kesalahannya, setidaknya merenovasi panti beserta isinya.
Clip berterima kasih kepada Yuna karena amarahnya membuat Clip sadar dengan kecerobohannya. Tepat di malam hari, Gens mengajak nikah Telemina dan si dia menerima itu. Yuna, Pina, dan Surya mengintip merasa ikut bahagia juga. Tapi besoknya, Yuna yang lagi berharap hidup mereka bahagia, tiba-tiba Pina datang ngasih info kalau ibu dan ayahnya akan bercerai, yang membuat si Yuna terkejut. Sebab Gens dan Telemina selalu ribut di rumah bahkan sampai masalah kecil pun menjadi bermasalah. Yuna menyuruh Pina untuk tenang karena itu hal normal dalam berhubungan. Pina dan si adik punya rencana supaya orang tuanya akur lagi. Si dia ingin mencari bunga kristal salju karena itu adalah kenangan mereka bersama saat masih menjadi anggota party. Dan Pina dan Suri berharap mereka baikan lagi setelah melihat itu. Pina mengajak Yuna untuk join mencari bunga kristal salju. Mereka pun pergi mencari bunga kristal salju. Singkatnya, sampailah di padang rumput. Tentu mereka ragu karena di situ hanya ada rumput-rumputan. Tidak mau menyerah, Pina dan Suri mencoba mencarinya sampai sore, namun tidak menemukan apapun. Suri sangat sedih tidak menemukan bunga kristal salju. Si dia khawatir orang tuanya akan terus ribut dan berpisah. Dari jauh Suri melihat ada sebuah cahaya. Si dia menghampirinya dan mencoba mengambilnya. Ternyata itu adalah burung yang terikat akar pohon. Pina dan Suri melepaskan akar tersebut, lalu melepaskan burung itu. Si burung biru itu menjatuhkan bulunya yang sangat berkilauan. Suri pun menangkapnya. Karena sangat indah, mereka memutuskan untuk memberikan bulu itu kepada orang tuanya untuk menggantikan bunga kristal salju. Dengan begitu, mungkin mereka akan baikan. Saat di rumah, Pina dan Suri mengintip. Terlihat Gens dan Telemina saling diam-diaman. Mereka pun masuk. Pina merasa heran sebab kedua orang tuanya terlihat sangat ceria tidak bertengkar. Pina dan Suri ngasih bulu burung itu. Seketika dia berdua teringat dengan Roy, mantan suaminya Telemina yang sudah tiada dan selalu memakai bulu burung itu sebagai simbol pelindungnya. Dia berdua pun teringat sedikit masa lalu tentang party mereka. Kini keluarga mereka pun kembali normal. Setelahnya di rumah Yuna, si dia membuat puding dari bahan-bahan yang Yuna dapat. Yuna mengajari dan memperkenalkan puding kepadanya. Setelah matang, mereka mencobanya dan rasanya enak. Lalu Yuna mampir ke tempat Klip menyuruh untuk mencicipi puding buatannya dan mereka sangat suka. Klip pun menawarkan Yuna menemani Noir pergi ke ibu kota. Besoknya Yuna bersama Pina siap mengawal Noir untuk pergi ke sana. Di perjalanan menaiki Kumakyu dan Kumayuru, Yuna mendeteksi ada monster serigala. Segera menghampirinya dan langsung mengalahkannya. Di sorenya Noir ngasih tahu kalau ibunya bekerja di kastil kerajaan dan kakaknya ada di akademi terbaik di ibu kota. Melihat lokasi yang cocok untuk istirahat, Yuna langsung membuat rumah beruang dengan kekuatannya yang membuat Noir terkejut. Di dalam, Yuna segera membuatkan makanan malam berupa stik untuk memperkenalkan si dia. Ketika Noir memakannya, dia sangat suka sekali. Besoknya, Yuna menyelamatkan seseorang dari serangan Balmond. Si dia berterima kasih kepada Yuna udah menyelamatkannya, walaupun sedikit terkejut dengan penampilan Yuna. Ternyata si Noir kenal dengan dua orang itu. Noir memperkenalkannya kepada Yuna karena tujuan mereka sama ke ibu kota. Si dia menawarkan Yuna untuk pergi bersama sebagai pengawalnya dengan bayaran tertentu. Namun Yuna menolak. Tapi Noir memaksa untuk pergi bersama mereka saja. Yuna pun terpaksa harus nurut. Singkatnya mereka pun sampai di ibu kota setelah masuk seperti biasa orang salpok dengan penampilan Yuna dan beruangnya. Mereka pun berpisah. Di dalam Noir langsung disambut oleh si ibu yang berlari menghampirinya. さんって若っ Setelah saling mengenalkan diri, Yuna memberikan titipan dari Clip, yaitu pedang Goblin King yang akan dijadikan hadiah Baginda Raja. Lalu si kakak pulang dari akademi terkejut setelah melihat adik dan ibunya menaiki beruang di dalam ruangan. Sebab sangat berbahaya, si dia menyuruh untuk turun. Si dia juga kembali terkejut melihat Yuna. Kemudian Sia tidak percaya bahwa Yuna adalah seorang petualang yang mengawal Noir sampai ke ibu kota. Merasa tidak percaya, si ibu menyarankan untuk mengetesnya saja dengan cara buy one. Pertarungan pun dimulai. Sia langsung lari menyerang Yuna terus-menerus. Lalu dia loncat mencoba menyerang dari udara, namun dengan cepat Yuna menghindarinya lalu tiba di belakang dia. 簡単に引っかかる Belum puas dengan kekalahannya, Sia mengajak Yuna bertarung lagi. Si dia pun mencoba menyerangnya lagi dan pertarungan mereka sampai sore.
Xia pun kalah dengan sangat telak. Si dia tidak menyangka dikalahkan oleh gadis yang lebih muda darinya. Namun Xia terkejut kalau Yuna baru berumur 15 tahun sama sepertinya. Di malam harinya, Yuna menyediakan puding untuk Xia dan Elorora. Si dia sangat menyukai makanan itu. Besoknya Yuna dan Pina jalan-jalan di ibu kota. Ia membeli roti dan mampir ke pasar. Yuna melihat kentang dan dia langsung membelinya. Yuna juga melihat pedagang keju yang mengeluh sebab orang-orang tidak mengetahui makanan itu dan menganggap itu jamur. Yuna pun langsung membeli itu. Pina bertanya apakah benda itu bisa dimakan. Ya tentu aja bisa. Di malam harinya, Yuna menyediakan hamburger dan kentang goreng untuk mereka dengan bahan-bahan yang ia dapat di siang hari. Tentunya mereka bingung cara memakannya sebab baru pertama kalinya melihat itu. Yuna mengatakan tinggal pakai tangan saja dan langsung lahap. Tapi Elrora dan Xia terkejut menganggap itu mustahil karena merasa tidak sopan memakan pakai tangan. Melihat Pina dan Nuar bodoh amat pakai tangan aja makannya dan keenakan dengan makanan itu, Elrora langsung memakannya, si Nuar dan si ibu kenikmatan. Melihat itu, Xia juga mencobanya. ちょろい Sebab ada bahan keju di dunia itu, Yuna berencana untuk membuat pizza dan mereka berharap dengan hidangan itu. Elorora menyimpulkan jika Yuna bisa membuat hidangan seenak ini, bukankah lebih bagus membuat sebuah restoran saja? Tapi untuk sekarang Yuna tidak tertarik dengan hal itu. Keesokan harinya Yuna membuatkan pizza untuk mereka dan mereka menikmati makanan tersebut yang belum pernah mereka lihat. Setelahnya, Yuna bersama Elorora pergi ke tempat kastil. Di dalam, Yuna didatangi oleh si bocah rambut ungu. Si dia adalah Pelora, anak dari Baginda Raja. Mereka pun berkeliling kastil bersama. Sementara itu, tiga loli mengambil kartu klub beruang yang Noir bikin untuk penambangan persahabatan beruang Yuna. Kemudian di sorenya, Yuna yang baru balik melihat Sia yang lagi berjuang latihan untuk mencapai kekuatan seperti Yuna. Setelah masuk, Yuna melihat tiga loli yang lagi rapat tentang klub beruangnya, namun si dia terhenti sebab ada Yuna. Di sebuah hutan ada seseorang misterius yang tersenyum, namun di belakang si dia banyak monster yang menuju ke ibu kota. Besoknya Yuna, Pina, dan Noir ke pasar untuk membeli bahan pizza. Dia mendengar orang-orang di situ membicarakan tentang monster yang banyak akhir-akhir ini di sebelah utara. Dan banyak juga orang-orang terluka ketika pergi ke sana. Mendengar gosipan itu, Noir merasa khawatir sebab ayahnya hari ini menuju ke ibu kota melewati hutan sebelah utara. Merasa penasaran juga, Yuna memutuskan untuk menyusul klip saja ke sana sambil melihat-lihat. Sementara itu, Elorora melapor ke Baginda Raja masalah monster muncul di hutan utara. Elorora meminta untuk menyelidikinya saja. Namun tiba-tiba dari luar ada suara ribut. Muncullah orang tersebut yang dengan mudahnya mengalahkan si penjaga. Si dia adalah Guljam, orang yang katanya pernah dibuang oleh sang raja. Si dia juga penyebab munculnya monster di hutan tersebut dan tujuan si dia mengumpulkan para monster untuk menghancurkan ibu kota atas balas dendamnya. Setelah memberikan pesan itu, dia pergi. Merasa penasaran, Elora bertanya siapa si Guljam itu. Raja bercerita dia adalah ahli sihir kerajaan yang selalu mengorbankan kriminal demi penelitiannya. Dia pun mendapatkan hukuman berat menjadi kriminal dibuang dari kerajaan. Sang raja meminta Elora untuk memanggil Guild petualang beserta Guild Master. Kembali ke Yuna yang mendeteksi banyak sekali monster di hadapannya. Dari atas sana ada sebuah burung yang lagi mencari informasi itu. Itu adalah burung Sanya mencari informasi tentang monster. Namun si dia terkejut ada seseorang seperti beruang menerobos gerombolan monster itu dengan sangat cepat. Tentu Raja bingung apa yang dimaksud. Sedangkan Elorora yang udah tahu berharap kepada Yuna. Yuna pun dikepung di seluruh bagian oleh monster tersebut. Tentu si Yuna dengan mudahnya mengalahkan semua monster itu dengan semua skillnya. Muncullah si pria Guljam yang emosi sebab Yuna mengalahkan semua anak buahnya. Si dia tidak menyangka kekuatan yang dia pelajari bertahun-tahun dikalahkan oleh gadis yang penampilannya aneh. Guljam berlutut muntah darah disebabkan efek dari sihir terlarang pengendali monster yang mengorbankan daya hidupnya sendiri. Raja tidak menyangka Guljam sampai segitunya untuk membalas dendam kepada kerajaan. Muncullah monster cacing Alaska yang langsung menyerang Yuna. Yuna juga mengeluarkan sihir api beruangnya, langsung menyerang secara bertubi-tubi masuk ke mulut cacing itu sampai meleduk. Guljam yang menyaksikan hal tersebut hanya terdiam tidak percaya. Yuna yang mengambil kesempatan itu langsung memukulnya menggunakan pukulan beruangnya.
Sanya yang menyaksikan pertarungan itu menggunakan burungnya melapor ke Raja Kuljam telah berhasil dikalahkan oleh gadis beruang. Raja yang penasaran dengan si Yuna, Elelora pun memberitahunya tentang Yuna. Sedangkan klip yang baru melewati hutan itu terkejut, semua monster di hadapannya telah tumbang dan bertanya-tanya. Muncullah Yuna yang berkata ia datang untuk menjemputnya dan kasih tahu yang terjadi. Setelah mengerti, klip menyimpulkan jika semua orang yang ada di ibu kota tahu kekuatan Yuna sehebat ini, pasti akan gempar. Yuna pun meminta klip untuk merahasiakan semua ini dan menganggap ini semua bayaran atas pemberian pedang Goblin King waktu itu. Singkatnya, si dia kembali dengan membawa Guljam. Elelora langsung menyambut mereka, si dia langsung mengajak Yuna untuk masuk bertemu dengan Yang Mulia. Di dalam, Yuna beralasan kalau bukan dialah yang mengalahkan si Guljam itu. Tentu saja yang menyaksikan pertarungan meyakinkan sang raja kalau Yuna lah yang mengalahkannya. Yuna berharap Klim membantunya untuk merahasiakan semuanya, namun dia takut dengan istrinya membongkar semua yang terjadi. Setelah mengerti, Raja berterima kasih berkat Yuna, ibu kota beserta isinya menjadi selamat. Yuna tidak menyangka bangsawan di dunia ini berbeda dengan Yuna bayangkan. Kemudian Nowar pun bertemu dengan ayahnya dan mereka berkumpul kembali. Di hari ulang tahun sang raja, raja menyediakan puding ke para tamu yang hadir. Semua tamu itu merasa kenikmatan dengan hidangan itu. Kemudian Yuna bersama Pina membeli oleh-oleh sebelum balik ke ibu kota Kromonia. Si Yuna juga melihat sebuah terong dan membelinya. Lalu Yuna dan Pina mampir ke tempat penjual roti yang dia beli waktu itu. Namun toko tersebut tutup. Ibu penjual itu bercerita kalau Bu Morin telah terlibat hutang. Uang yang ia pinjam dengan orang yang kurang baik dan bunga hutang itu sangat gede tanpa ia ketahui. Dan si ibu terpaksa meninggalkan toko itu sebagai jaminan. Yuna dan Pina merasa sangat sayang sekali sebab roti dari si ibu Morin sangat enak sekali. Tetapi si anak yaitu Karin tidak mau menyerah walaupun harus berjualan di manapun itu. Lalu Yuna mengajak Bu Morin dan Karin ke rumah beruangnya yang ia bikin di ibu kota. Di situ Yuna menyuruh Bu Morin membuatkan semua menu yang Yuna minta dan si ibu berhasil membuatnya dan ternyata rasanya lebih enak dari buatan Yuna. Yuna pun memutuskan untuk membuat toko dan mengajak Bu Morin dan Karin bekerja di tokonya sebab menurut Yuna akan sayang jika bakat dari Bu Morin disia-siakan. Yuna langsung ngasih DP untuk mereka. Awalnya merasa tidak enak, Bu Mori dan Karin pun menerima tawaran itu dan mau bekerja di toko Yuna. よろしくお願いします。ユナさん。Singkatnya, Yuna dan Pina kembali ke kota Kromonia. Setelah sampai, Yuna merapatkan semua rencana untuk membuka tokonya. Yuna juga meminta Telemina mengurus semua bisnisnya itu. Setelah mendapatkan lokasinya, Yuna bertemu dengan Bu Mori dan Karin yang udah sampai di kota Kromonia. Yuna menunjukkan toko yang akan mereka kelola, namun si dia kaget sebab tokonya gedenya nggak ngotak. Karena toko ini sangat gede sekali, Yuna akan mempekerjakan orang lain lagi untuk membantu Bu Mori dan Karin. Lalu Yuna menyuruh si dia untuk istirahat di lantai atas sekaligus menjadi tempat tinggal Bu Morin. Di dalam si dia kaget sebab sangat mewah sekali tempat tinggalnya. Besoknya Yuna memperkenalkan anak-anak panti yang akan menjadi karyawan di toko itu untuk membantu Bu Morin dan Karin. Mereka semua pun mulai beres-beres toko itu dan singkatnya semua perlengkapan udah sempurna. Sebab toko Yuna udah didaftarkan di Guild Pedagang, Yuna diminta untuk memberikan nama untuk tokonya. Merasa bingung, Yuna bertanya kepada anak-anak, dan mereka ingin menamai toko Yuna dengan nama toko roti beruang. Mereka juga udah menyiapkan kostum beruang untuk para karyawan. Melihat itu, anak-anak pada ribut untuk mencobanya. Besoknya secara resmi toko tersebut dibuka yang diberi nama Toko Surga Beruang. Secara mengejutkan, semua orang pada berkumpul ingin mencoba makanan dari toko Yuna. Yuna merasa tidak percaya kenapa tokonya bisa seramai ini padahal baru buka. Mereka pun mulai sibuk sampai antriannya sangat panjang. Ternyata itu semua disebabkan oleh kuil pedagang dan kuil petualang yang menyebarkan iklan tentang toko Yuna. Yuna pun masuk ke dalam untuk membantu Bu Morin dan anak-anak. Lalu Pina dan Suri juga mencoba untuk membantu dan guild pedagang, guild petualang, dan kelompok Deborane juga membantu. Yuna merasa terharu dengan kebaikan mereka semua. Lalu Yuna berteriak. みんなよろしく。 Singkatnya di malam hari mereka berhasil menjual semua menu sampai habis. Mereka pun beristirahat sambil merayakan kesuksesan di hari pertama dengan sebuah puding.
Kemudian Noah datang yang lemas sebab terlambat. Melihat baju beruang, si dia ingin memakainya juga. Vina pun mengajaknya. Tujuan Clip datang ke situ untuk membicarakan masalah hutang Bu Morin. Clip udah menangkap orang tersebut, orang yang ngasih hutang dengan bunga yang nggak ngotak. Sekarang udah ditangkap. Masalah hutang Bu Morin udah beres. Yuna langsung mengajak Bu Morin bicara dengan ngasih tahu sekarang hutangnya udah selesai dan si dia bisa buka toko lagi di ibu kota. Namun mereka menolak ingin tetap bekerja di toko Yuna saja sebab Umori dan Karin udah menganggap tempat ini sebagai keluarganya. Setelahnya Pina bermain dengan Kumakyu dan Kumayuru yang berubah menjadi kecil, efek dari skill barunya yang Yuna dapat. Sementara Yuna merasa kangen dengan makanan hewan laut. Si dia ingin memakannya. Yuna pun mencoba mencari informasi itu di kuil pedagang, lalu menemukan lokasi tersebut di sebelah kota Kromonia di pinggir laut. Namun tempat itu harus melewati gunung bersalju terlebih dahulu. Bodoh amat dengan hal itu, Yuna tetap menuju ke sana demi memakan hidangan ikan dan seafood. Namun di tengah perjalanan, Yuna bertemu dua orang yang tergeletak di tumpukan salju. Si Yuna langsung membuat rumah beruangnya dan menyelamatkannya. Si dia pun berterima kasih suami istri itu dari kota Milia, tempat yang akan Yuna tuju. Alasan si dia berada di sini ingin membeli bahan makanan di kota Kromonia. Ya, namun mereka kehabisan tenaga dan nggak kuat. Selama beberapa hari ini, para nelayan tidak bisa ke laut untuk menangkap ikan disebabkan ada monster kraken tiba-tiba muncul yang membuat mereka kehabisan bahan makanan dan terpaksa harus pergi ke kota Kromonia walaupun harus melewati salju di pegunungan. Sebenarnya ada jalan memutar di daratan, tapi jalan tersebut ditutup oleh kelompok bandit yang membuat mereka takut. Yuna bersama Damon dan Yura langsung menuju kota Milia. Singkatnya, sampailah di kota tersebut sambil berjalan di kota terlihat orang-orang di situ pada murung. Kemudian Yuna melihat segerombolan warga lagi berebut membeli bahan makanan. Makanan itu dari nelayan dan petualang yang nekat ke laut menyelinap dari kraken dan bandit untuk mengumpulkan makanan dan menjualnya untuk para warga. Namun mereka pada ribut sebab sangat mahal namun sangat sedikit yang dia dapat. Guild Master dari guild pedagang pun datang mencoba menenangkan para warga. Langsung saja Anang dari Damun merasa khawatir sebab hal nekat yang dilakukan kedua orang tuanya. Melihat satu keluarga itu kelaparan, Yuna langsung memberikan daging untuknya. Selanjutnya, Yuna mampir ke guild petualang. Terlihat ada wanita bernama Atla sekaligus guild master yang menyambut Yuna. Tujuan Yuna ke situ, si Yuna ingin memberikan daging serigala untuk para warga, tapi si dia tertawa dan tidak percaya Yuna seorang petualang. Namun setelah melihat kartu nama Yuna berasal dari kota Kromonia, Atla terkejut, ditambah lagi Yuna berhasil melewati gunung salju. Masih merasa sedikit ragu, si dia mencoba mengecek kartu nama Yuna. Terdeteksilah semua hal gila dari Yuna bisa mengalahkan berbagai monster yang gak ngotak. Yuna ingin memberikan 5.000 daging serigala untuknya yang membuat si dia terkejut. Namun di tempat situ tidak ada tempat kosong yang membuat Yuna memutuskan untuk memberikannya 100 daging serigala dalam sehari. 私がまとめて解体してあげる少し寝なよ。 Besoknya, Atla langsung membagikan daging tersebut secara gratis untuk para warga, yang membuat si warga menjadi senang. Di sorenya, Yuna mencoba makanan terkenal di kota itu. Si paman berterima kasih kepada guild petualang atas daging gratisnya. Dan si paman ingin memberikan hidangan ikan untuk Yuna, namun untuk sekarang tidak bisa. Berjalan di kota sambil memperhatikan suasana, terlihat sekarang orang-orang suasananya menjadi lebih happy lagi. Di tengah malam lagi asik tidur, Yuna dibangunin oleh Kumakyu dan Kumayuru karena ada penyusup. Penyusup itu pun mencoba membuka pintu kamar Yuna dan Yuna bersembunyi sambil memperhatikannya lalu menciduk si dia. Dengan amarahnya diganggu waktu tidurnya, Yuna langsung memukul dengan pukulan beruangnya secara bertubi-tubi. Yuna pun interogasi si dia dan bertanya siapa yang menyuruhnya. Namun dia tidak mau ngasih info. Kumakyu dan Kumayuru langsung membesar dan mengancam dia akan memakannya. Si dia langsung takut dan mencoba bicara. Dia dari kelompok bandit yang diperintahkan oleh bosnya untuk menghabisi Yuna sebab punya banyak harta makanan. Yuna pun mendapatkan informasi markas dari mereka di tempat si bandit sambil bincang-bincang dan menikmati makanan para warga. Tiba-tiba mereka dengar suara ledakan, mencoba melihatnya, dan itu Yuna yang sudah sampai di situ. Yuna langsung menghantam mereka dengan satu ledakan beruang. Besoknya Yuna membawa mereka ke kota supaya Atla menginterogasinya.
Di tempat guil pedagang, si paman yang bernama Jar mendapatkan informasi kalau bandit yang menutupi jalan berhasil dikalahkan. Namun si dia terkejut dan kesal sebab semua rencana untuk mengambil harta Yuna adalah dia, sekaligus penderitaan para warga Milea. Si dia langsung bergegas pergi ke tempat harta yang dia simpan dari para bandit untuk segera kabur. Namun Atla, Yuna dan yang lainnya menyiduknya. Kesal sebab udah terpojok, dia lari ke arah Yuna mencoba menyerangnya, tapi Atla langsung menamparnya. Jar pun dibawa dan ditangkap. Atla berterima kasih kepada Yuna, berkatnya masalah bandit di kota ini udah selesai dan tinggal masalah monster Kraken saja. Yuna kembali ke tempat paman penjual. Paman dan Ajun udah mendengar Yuna telah menyelamatkan kota dari para bandit. Sebagai ucapan terima kasihnya, si dia akan menyediakan makanan enak untuk Yuna. Singkatnya, jadilah ikan bakar untuk Yuna plus nasi, sekaligus sup miso dan kecap. Di situ juga ada sumpit. Yuna dengan lahap memakan semua itu sampai terharu. Dia tidak menyangka semua yang ia cari ada di kota ini. Di sorenya, sambil memikirkan cara untuk mengalahkan Kraken, Yura datang mengajak Yuna ke rumah untuk menikmati masakannya sebagai bayaran terima kasihnya waktu itu. Yuna mampir ke rumahnya dan menikmati hidangan bersama keluarga mereka. Berkat itu, Yuna mendapatkan ide untuk mengalahkan Kraken. Keesokan harinya, Yuna datang ke sebuah tebing untuk menjalankan rencananya. Terlihat monster itu benar-benar besar. Yuna menemui Atla terlebih dahulu untuk meminta tali paling panjang dan diminta untuk ngasih info para warga untuk jangan mendekati tebing di pantai. Atla pun mendapatkan tali yang Yuna minta dari para nelayan. Lalu Yuna mengeluarkan monster cacing waktu itu untuk dijadikan umpan Kraken. Cacing tersebut mulai diikat lalu disangkutkan ke pohon dan Kumakyu dan Kumayuru menjatuhkan cacing tersebut ke laut untuk memancing Kraken. Tidak butuh waktu lama, si Kraken langsung mengambil umpannya sampai-sampai pohon yang menahan tali tersebut hampir kecabut. Kumakyu dan Kumayuru pun mencoba menahannya. Yuna langsung mengeluarkan sihir buminya untuk membuat beberapa patung beruang untuk menutupi jalan keluar si Kraken itu. Monster tersebut mencoba menghancurkan penghalangnya, namun tidak bergeming karena sekarang si Kraken berhasil dijebak. Yuna langsung spam sihir apinya bertubi-tubi. Kraken itu pun ngamuk langsung menyerang Yuna dengan dua tentakelnya. Namun dengan mudahnya Yuna mencabik-cabik itu. Tetapi dengan cepat Kraken tersebut memulihkan tentakelnya lagi, yang membuat Yuna langsung menggunakan hujan api Yisunsin. Serangan bertubi-tubi itu membuat si Kraken mencoba kabur. Dengan sangat cepat Yuna langsung menggagalkannya walaupun Yuna udah kelelahan. Para warga pun menyaksikan pertarungan Yuna melawan si Kraken. Yuna terus spam api terus-menerus sampai si Kraken menjadi cumi rebus. Dengan kekuatan terakhirnya, Yuna berhasil mengalahkan si monster sampai si dia jatuh pingsan. Para warga yang melihat dari jauh merasa bahagia monster tersebut berhasil di-kill. Kemudian para warga mengadakan pesta. Yuna dihidangkan makanan spesial oleh Ajun sebab masakan Ajun sangat enak. Yuna meminta Ajun untuk membuka restoran di kota Kromonia dan Yuna akan menanggung semuanya. Ya tentu si Ajun merasa terkejut dengan tawaran mendadak itu. Beberapa hari berlalu, Yuna kembali ke kota Kromonia yang langsung disambut oleh Pina. Lalu Yuna langsung menemui Clip di kediamannya untuk ngasih surat permintaan dari kota Milea. Kota Milea ingin bersatu dengan kota Kromonia dan ingin mendapatkan perlindungan dari kerajaan. Namun menurut Clip akan sangat sulit sebab melihat gunung salju menghalang di antara dua kota Milea dan Kromonia. Tetapi Yuna punya ide gak ngotak, menyarankan untuk membuat terowongan saja di bawah gunung. Kemudian benar saja, dalam sekejap Yuna berhasil membuat terowongan di gunung itu, tentu membuat si Clip hanya terkejut dan terdiam. Besoknya Yuna, Clip, dan Milane menuju ke kota Milea untuk negosiasi. Singkatnya mereka bertemu dengan Atla. Atla merasa grogi dan marah kepada Yuna sebab si dia mengira Clip akan membalas pesannya dari surat. Ternyata bertemu secara langsung. Mereka pun berbincang-bincang dan secara resmi bekerja sama dengan melibatkan nama Yuna. Setelah semuanya selesai, Yuna membawa Pina dan Suri ke kota Milea untuk melihat lautan. Setelah melewati terowongan itu, udah terlihat lautan, membuat Pina dan Suri sangat senang. Yuna juga udah menyiapkan rumah di situ. Selanjutnya mereka melihat pemandangan di sore hari. Namun Yuna ditarik oleh si bocil dan para warga mengerubungi Yuna. Tepat di rumah, Nowar datang untuk ngasih surat dari ibunya untuk Yuna, namun Yuna lagi tidak ada di rumah. Di malamnya, Yuna membaca surat tersebut. Isi surat itu Yuna disuruh datang ke ibu kota sebab Tuan Putri ingin bertemu dengan Yuna.
Beberapa hari tidak bertemu, Yuna berterima kasih kepada Pina. Berkat si dia, Yuna sekarang menikmati kehidupan barunya di dunia ini.